Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas salah satu persiapan pengadaan, yaitu penyusunan spesifikasi. Ini adalah sedikit latar belakang dari penyusunan spesifikasi ini. Biasanya itu, seperti yang kita ketahui, kalau kita mau beli barang atau mengadakan barang, kita pasti memeriksa spesifikasi atau ciri dari barang tersebut kan. Nah, dalam pengadaan, hal itu juga sangat penting untuk membuat dan untuk menyusun spesifikasi teknis sebelum menjalankan proses dari pengadaan itu sendiri. Nah, sebenarnya spesifikasi teknis itu apa sih? Nah, spesifikasi teknis itu merupakan deskripsi detail tentang persyaratan kinerja barang atau jasa atau deskripsi detail mengenai kualitas dan metode standar kualitas barang. Singkatnya, spesifikasi itu adalah uraian untuk menilai dan menyatakan mutu dari barang atau jasa. Secara umum, penyusunan spesifikasi itu dibagi 4. Yang pertama, itu ada spesifikasi barang. Yang kedua ada jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa-jasa lainnya. Untuk spesifikasi teknis barang, biasanya itu berisi mengenai detail dari barangnya. Contohnya kayak misalnya jenisnya, ukuran atau dimensinya, kapasitasnya, cara pembuatan, cara penggunaan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk jasa konstruksi biasanya berisi mengenai gambaran kerja, tata pengukuran, teknik pemasangan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada spesifikasi teknis jasa konsultasi. Biasanya itu dia meliputi uraian kegiatan, persyaratan minimal pendidikan formal, tenaga ahli, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, dan penguasaan kompetensi atau keahlian profesi di bidang terkait. Nah, yang terakhir ada spesifikasi teknis di bidang jasa lainnya, yaitu berisi mengenai ruang lingkup pekerjaan, standar mutu hasil pekerjaan, penggunaan bahan material, pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis, standar pekerjaan target yang ditetapkan, dan syarat ketentuan lain yang diperlukan. Sebenarnya sih kalau jasa mirip-mirip, cuman tergantung dengan jasa apa yang digeluti gitu. Spesifikasi yang nantinya kita susun harus memenuhi 5 tempat yang nantinya dituangkan di KAK atau kerangka acuan kerja. KAK itu wajib membahas tentang spesifikasi teknis yang meliputi. Jadi ada 4 yang harus ada di dalam KAK ini. Yang pertama itu spesifikasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi benar-benar harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen akhir. Yang kedua itu dia tidak mengarah pada merek. Jadi kalau bisa di dalam spesifikasi itu tidak menyebutkan merek atau produk tertentu gitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu memaksimalkan penggunaan produksi di dalam negeri. Sebaik mungkin kita harus mengutamakan pemakaian bahan-bahan atau barang dalam negeri dulu. Nah, yang terakhir itu adalah standar nasional Indonesia atau SNI. Kita pokoknya harus memaksimalkan penggunaan SNI tersebut. Nah, di bawah ini terdapat pendekatan yang dianjurkan dalam menyusun spesifikasi. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya, karena banyak banget dan kalian harus lebih perdalam lagi. Selanjutnya ada beberapa cara menunjukkan spesifikasi, misalnya dari brosur atau dari banyak kegiatan lainnya. Nah, di pertemuan kali ini kita tuh pengen membuat dan memahami cara penyusunan spesifikasi suatu produk atau komponen dan jasa. Nah, nantinya juga kita harus bisa mampu membuat spesifikasi sendiri. Nah, di praktikum kali ini kita akan coba nih cara membuat spesifikasi. Kan kemarin kalian sudah mengerjakan kodifikasi dengan barang-barang yang sudah dipilih kan. Nah, ini adalah prosedur praktikumnya untuk hari ini. Yang pertama itu kita pilih 5 part atau komponen yang telah diidentifikasi dalam kegiatan praktikum kemarin. Misalnya kalau kipas angin, pilih 5 part aja kipas anginnya. Selanjutnya, gunakan berbagai informasi yang tersedia. Jadi bisa dari modul ini atau dari literatur-literatur ataupun juga kalian juga bisa browsing di internet.
Selanjutnya, untuk poin kelima dan keenam, karena ini tugas individu, jadi nggak dilakukan ya. Jadi hanya melakukan penyusunan spesifikasi secara individu. Langsung lanjut ke poin 9 dan 10, yaitu menyusun laporan dan membuat kesimpulan dari spesifikasi yang telah kita buat tadi. Setelah ini akan ada contoh format dari laporan yang telah dilakukan tahun lalu. Nah, ini adalah salah satu contoh format laporan teknik pengadaan dalam penyusunan spesifikasi. Seperti biasa, di awal itu akan diawali dengan adanya cover dengan logo APP ya. Di bab pertama, kita akan langsung menyusun spesifikasinya. 1.1 itu berisi tentang komponen pertama. Nah, di sini kakak tingkat kita itu mengidentifikasi oven. Yang pertama, komponen pertamanya itu adalah pintu oven. Di 1.1 ada sampel. Nah, sampelnya itu bisa kalian taruh gambar dan namanya ya. Jangan lupa ada daftar gambar juga. Jadi nanti gambar 1.1 komponen pertama atau pintu. Kayak gitu. Selanjutnya komposisi. Komposisi itu berisi mengenai isi dari komponen pintu ini. Misalnya terbuat dari apa. Nah, kalau di sini kan komponen dari pintu tuh terbuat dari aluminium. Nanti dijelasin kenapa sih dipilih aluminium gitu. Terus selanjutnya itu ada spesifikasi teknis. Nah, ini yang benar-benar harus diperhatikan banget. Yang pertama itu ada karakteristik fisik. Kalau karakteristik fisik itu berarti ukuran, berat, volumenya, dimensi, pokoknya mengenai dimensi dari si produk tersebut. Yang selanjutnya itu ada standar mutu. Standar mutu itu seberapa baik sih produk ini tuh harus diterima. Contohnya kayak misalnya itu SNI. Produk ini akan diterima kalau misalnya dia memiliki label SNI ataupun bisa ketentuan-ketentuan lainnya. Lanjut di cara penggunaan. Nah, cara penggunaan ini kalian jelasin bagaimana sih cara menggunakan barang-barang ini. Itu kalian jelasin tuh ke bawah. Pintu cara digunainnya gimana. Apakah didorong atau ditarik atau harus melakukan gerakan khusus untuk menggunakan pintu ini. Selanjutnya ada cara perawatan. Cara perawatan itu bagaimana cara yang baik untuk merawat komponen yang akan kalian jelaskan. Jadi kayak contohnya ini cara merawat pintu oven, yaitu dengan menggunakan oven elektrik, cabut dulu lah kabelnya atau nanti dilakukan pencucian selama berapa kali. Nah, itu informasi-informasi seperti itu kalian boleh cari di berbagai buku ataupun kalian bisa browsing juga. Nah, semua itu diulang untuk komponen berikutnya. Jadi semua step-step yang tadi udah kita lakukan itu kita ulang buat komponen berikutnya. Mulai dari sampelnya lagi, terus spesifikasi teknisnya, terus di dalam situ kalian jelasin penggunaannya, semuanya itu diulang lagi sampai 5 part yang ditentukan sama kalian kemarin. Kayak misalnya penggunaan kulkas, berarti sampai kalian pilih 5 part aja, terus kalian susun dan kalian jadikan laporan. Jangan lupa juga nanti dibuatkan daftar gambar dan daftar isi supaya kita bisa latihan cara menyusun daftar gambar dan daftar isi buat nanti kita nyusun TA nanti. Sekian contoh format laporan hari ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan ke kakak-kakak asdosnya ya. Wassalamualaikum.